Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Berjumpa dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita bahas mengenai kontrak konsultan perencana konstruksi bangunan gedung negara. Bagaimana pembayaran konsultan perencana konstruksi bangunan gedung negara? Ya, kalau konsultan perencana, kontraknya lamsam, dibayar per termin sesuai dengan sub-sub output, bukan dibayar dengan biaya personil dan non-personil. Jadi pembayarannya bukan secara biaya personil dan non-personil, tetapi dibayar secara termin atau tahapan-tahapan gitu ya. Bagaimana tahapan pembayarannya? Sekarang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018, ya masih sama ya dengan aturan-aturan yang dulu, yaitu tahap konsepsi perancangan. Tahapan yang pertama ini, konsepsi perancangan. Kalau selesai bisa dibayar 10%. Tahap yang kedua, tahap prarancangan. Kalau selesai ini dibayar 20%, sehingga terbayarlah 30%. Tahap yang ketiga, tahap pengembangan rancangan. Kalau ini selesai dibayar 25%. Kemudian yang keempat, tahap perancangan detail, meliputi penyusunan rancangan gambar detail ya, penyusunan rencana kerja dan syarat, spek-spek yang diperlukan, serta rencana anggaran biaya. Ya, kalau ini selesai, ada, diterima, dibayarlah 25%. Jadi 4 tahapan ini sudah terbayar, bisa dibayar 80%. Tahap yang kelima adalah tahap tender. Tender untuk penyedia jasa pelaksana konstruksinya. Ketika tendernya ini terlaksana, maka konsultan tadi ya dibayarlah 5%. Jadi di sini diperlukan peran dari konsultan perencana. Kalau ada pertanyaan atau ada perubahan gambar, perubahan spek, itulah peran dari konsultan perencana ketika di tahapan ini. Dibayarlah 5%. Berikutnya tahap yang terakhir adalah tahap pengawasan berkala, 15% ketika pekerjaan konstruksinya dikerjakan. Yang sering jadi permasalahan, bagaimana kalau tahap-tahap pelelangan atau tender penyedia jasa pelaksanaan konstruksi yang sebesar 5% tadi, dan tahap pengawasan berkala, tahap yang terakhir 15%, itu terlaksana atau terjadi di tahun berikutnya. Ya. Bagaimana hal ini terhadap kontrak konsultan perencana konstruksi ini? Ya. Kalau menurut saya mungkin bisalah ditempuh pilihan-pilihan ini. Mungkin kontraknya dibuat secara multi-use. Dengan multi-use mungkin banyak prosedur yang harus dilalui ya. Ya silahkan ditempuh multi-use. Tapi ini sangat jarang karena prosedurnya memerlukan banyak prosedur gitu ya. Yang kedua, atau kontrak dibuat aja secara kontrak bersyarat. Bersyarat apa? Bila mana ini masih berlanjut di tahun berikutnya, ya, yang tahapan tadi 5% atau 15%, maka konsultan ini akan bekerja asal dia kinerjanya bagus. Ya. Yang ketiga, penyedia diminta membuat jaminan. Ya sudahlah, dibayar 100% untuk yang 5% tadi, 15% tadi, ini membuat jaminan. Karena di tahun berikutnya ada, tapi mungkin anggarannya kecil atau belum teranggarkan. Berikutnya, nanti aja lah di tahun berikutnya dibuat kontrak sisanya. Dibuat aja kontrak sisanya. Anggarannya juga bisa lah. Atau pekerjaan masih menjadi tanggung jawab konsultan tersebut, namun pembayarannya menjadi hutang. Karena anggarannya harus menunggu revisi atau anggarannya tidak ada, ya, menunggu ada gitu ya. 5 pilihan tersebut disesuaikan dengan batasan-batasan yang ada di kementerian dan lembaga pemerintah daerah. Mengapa hal demikian? Yaitu perlu disepakati bersama dengan pengelola anggaran dan pengelola pembayaran, pilihan mana yang dapat ditempuh
Atau mungkin Anda punya alternatif yang lain. Yang penting kita tidak melanggar aturan, tidak ada kerugian negara, dan tidak ada suap. Tidak ada suap ya. Atau mungkin para pendengar ada koreksi dari pendapat saya, ya silakan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, membuka pilihan-pilihan pengadaan mana yang bisa kita tempuh sehingga pengadaan kita berhasil mencapai value for money-nya. Terima kasih. Wassalam.